早安，同学们，selamat pagi kepada anak-anak terkasih. 你们最近好吗? Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini langsung akan masuk ke unit 6 yang bertemakan tentang 职业. Apa itu 职业? 职业 adalah profesi atau pekerjaan ya. Itu ragam profesi ya, pekerjaan apapun dari yang paling kecil sampai paling besar ya. Paling kecil misalnya karyawan atau pekerja ya. Yang paling besar adalah pemilik dari usaha tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari yang ada di buku ya. Buku kalian boleh dibuka di halaman berapa? Itu di halaman 37 ya. Di situ ada 5 macam pekerjaan yang umum yang dipilih untuk dicantumkan di buku ya. Seperti apa? Seperti polisi, guru, murid, dokter, sama suster. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak pembelajaran pada hari ini ya. Oke, kita lihat. Nah, semua anak-anak kira sudah bisa menebak apakah ini ya. Nah, banyak pasti menebak ini dokter ya. Ini memang dokter. Masalahnya adalah apakah bahasa Mandarin dari dokter ya. Bagi yang bisa menjawab bagus ya, yaitu Isheng ya. Nah, Isheng ini bahasa Mandarinnya ya. Bahasa Mandarin itu maksudnya huruf Mandarinnya ya. Huruf Mandarinnya. Bagaimana cara mengejanya? Yaitu seperti berikut. Isheng ya. Isheng. Oke, boleh ditulis juga di buku. Pakainya yaitu di sampingnya atau di belakangnya dimanapun yang kosong ya. Tulis ditata sedemikian rupa sehingga menjadi rapi. Oke. Berikutnya. Nah, ini gampang juga ya. Saya pakai ini suster atau perawat ya. Banyak yang manggil suster ya. Bahasa Indonesianya perawat ya. Suster sama perawat. Mungkin lebih tepat istilah suster ya. Kalau perawat kan untuk lebih jelas ya. Kalau di rumah sakit kita panggil istilah suster ya. Oke, seperti itu. Jadi apa bahasa Mandarinnya yaitu hush ya, huruf Mandarinnya hush. Huruf Mandarinnya kemudian bagaimana cara mengejanya seperti berikut ya. Pinginnya hush. Oke. Seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini ada apa yo. Nah, ini gampang saja ya. Dan tentu saja ini contoh ya. Contoh polisi yang tentu saja bukan dari negara kita ya. Dari negara luar ya. Dari mana? Kurang tahu ya, tapi ini adalah salah satu contoh polisi ya. Ya, kalau dari mobilnya lebih kurang dari Amerika ya. Kalian pernah nonton film kejar-kejaran penjahat dengan apa namanya polisi ya? Polisi yang dengan mobil tersebut ini lebih banyak kali dipakai oleh ya polisi Amerika ya. Oke. Apakah bahasa Mandarin dari polisi? Nah, kalau kalian masih bingung, bagaimana cara mengejam meskipun kalian sudah melihatnya, tapi kalian tahu bagaimana cara mengejanya ya. Oke, untuk itu kita lihat. Nah, ini huruf Mandarin dari polisi ya. Nah, bingung kan bagaimana cara mengejanya? Nah, untuk itulah salah satunya ping ini, yaitu mengeja ya, mengeja. Ingat, ini bukan dibaca jing ya, bukan dibaca jingca, nggak dibaca jingca ya. C dalam bahasa Mandarin ini selalu kita baca sebagai ci ya, ci. Oke, bukan jing, tapi jing, cing ya. Untuk memainkan nadanya, untuk melafal cing, kemudian kalau nadanya 3 naik turunnya jadi cing. Kalau sulit kita peragakan dulu vokalnya, vokal i ya seperti itu, i tambahan c di depannya jadi cing ya. Oke, seperti itu. Kemudian ca, kalau sulit ca, jadi cincang. Oke, cincang adalah polisi ya. Boleh dituliskan di
samping dimanapun kosong ditata sedemikian rupa sehingga merapi ya. Oke, berikutnya apakah ini? Nah, ini adalah satunya laki-laki, satunya perempuan ya. Jadi guru itu bukan hanya ada perempuan ya, ibu guru tidak, tapi ada juga bapak guru ya. Oke, lebih suka yang mana? Sama saja ya, bapak guru dan ibu guru ya, sama saja. Oke. Apa untuk itu bagaimana bahasa Mandarinnya? Nah, bahasa Mandarinnya tentu saja kalau anak-anak lihat di buku tahu ya, tapi cara mengucapkannya bingung ya. Nah, cara mengucapkannya itu seperti biasa. Ketika kalian memanggil lao shi ya, lao shi ya, seperti itu. Lao shi ini adalah panggilan umum untuk guru ya, bapak dan ibu guru dalam bahasa Mandarin. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Yang penting dalam bahasa Mandarin, lao shi adalah untuk para pendidik ya atau guru yang mengajari dan mendidik anak-anak ya, baik yang paling kecil bahkan sampai paling besar sekalipun. Panggil tetap lao shi ya, kecuali guru besar ya. Kalau guru besar lain lagi ya. Oke. Berikut kayak pinginnya ya, ini yang sering ya, ada yang menulis LAU, kemudian ada yang nah tak masalah ya, yang benarnya seperti ini lao shi. Oke, bagi yang mengerti ya, ini sudah benar ditulis seperti ini. Dan untuk mengetikkan pinyin atau mengetikkan huruf Mandarinnya ya menggunakan papan kunci secara Cina tentunya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi lao shi untuk profesi guru atau pendidik. Oke, berikutnya, nah ini apa yo? Nah, tentu saya semua tahu ya. Nah, pakai celana, pakai kemeja, seragam sekolah pakai dasi ya, laki-laki dan perempuan. Jadi ini pekerjaannya apa? Nah, tentu saja kalau lihat ini buku terus tahu semuanya ya, tapi bagaimana cara mengucapkannya? Tentu bingung ya. Oke, karena kalau bingung langsung saja kita baca xue sheng ya, xue sheng. Oke, seperti itu ya. Xue sheng ya, ditulis di bukunya, di sampingnya atau dimanapun, ditata sedemikian rupa sehingga enak untuk dibaca, untuk dilihat ya. Oke. Nah, dari berikutnya, ini apa laoshi? Nah, ini apa lagi? Nah, ini adalah tambahan, tidak mengapa, pengetahuan tambahan yang langsung ambil dari luar buku ya, tidak ada dalam buku, langsung ambil sebagai tambahan. Ini kenapa langsung ambil? Karena ini adalah pekerjaan yang mungkin jarang jarang disentuh, jarang diingat ya, yaitu melukis atau seorang pelukis ya, seorang pelukis. Jadi apa bahasa Mandarin seorang pelukis? Yaitu hua ya, menggambarkan hua jia itu adalah keahlian khususnya ya. Jadi hua jia menggambar, bisa mau menggambar seperti pakai pensil, pakai apa lagi, pakai spidol, bisa ya, beraneka ragam alat tulis ya, tapi intinya dia tahu apa yang mau digambarnya ya, terus apa diwarnai ya. Jadi banyak ragam sih kalau menggambar ya. Jadi orang yang tahu bagaimana harus menggambar itu wajia ya, jadi painter. Oke, bahasa Mandarin seperti apa ya, inilah pinginnya wajia. Ingat bukan wajia ya, wajia. Kalau ada J dapat selalu ji ya, wajia. Oke, seperti itu. Kemudian ini apa? Ayo. Nah, ini apa ayo? Kalau yang kenal bagus ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Nah, inilah adalah juri untuk menilai para peserta yang ikut kompetisi menyanyi skala internasional ya, skala internasional tapi dari Indonesia. Nah, kalau ini kenal bagus, kalau nggak tidak masalah ya. Jadi siapa mereka? Mereka adalah penyanyi ya. Penyanyi apa dalam bahasa Mandarinnya? Yaitu ke-show ya, ke-show. Cara mengejanya seperti apa? Ya, seperti berikut. Ke-show. Ingat bukan ge ya. Ingat
G ini bukan dibaca ya, bukan dibaca G tapi K, K. Kalau misalnya ada vokal ke ya, ke, so. Jadi seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, orang pertama kali belajar bahasa Indonesia A B C D ya sampai Z. Kalau ketika belajar bahasa Inggris pasti kamu menunjukkan A B C ya. Nah itu salah juga. Jadi beda pelafalan, beda bahasa beda pelafalan ya. Jadi jangan, tak boleh disamakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia A B C D, bahasa Inggris A B C D ya. Untuk Mandarin beda lagi. Makanya perlu dipelajari cara melafal mengejanya ya. Oke, jadi ke K G ini dibaca ke ya, K ke. Kenapa ke? Karena ada vokal di belakangnya. Jadi ke so. Oke, seperti itu. Ini mau kalian salin boleh ya, tapi yang kita pelajari hanya 5 ya. Ingat, langsung tambahkan 5 supaya bertambah wawasan kita ya. Tidak, kalau mau disalin buku catatan boleh ya, tapi intinya adalah 5 yang kita pelajari di buku ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah bingung juga kan, ini apa? Ayo. Nah, ini ada seorang wanita sedang mengambil pulpen di sedang laptop komputer ya, terus ada lagi grafisnya, ada kalkulator lagi di sini. Nah, apa ini ya, tebak-tebakan yuk. Apa kerjanya, bingung ya, nggak ada yang tahu ya. Biasanya kalau ini masih hitung-hitung admin ya, sebenarnya bukan admin ya, tapi lebih ke, nah nih kalau kalian pernah lihat ini apa yo, nggak tahu juga ya. Oke, langsung kasih tahu aja ya. Menjadi kuai ci ya, kuai ci. Ingat, kalau misalnya ada K seperti ini depan, tambahkan H ya, tambahkan H. Kalau misalnya susah, aja dulu vokalnya. Y ya, Y. Tambahkan K tambah H ya. K tambah H, ingat. K tambah H, jadi ku, kuai. Nah, jadi ku, kuai ya, seperti itu. Kuai ji, seperti itu ya. Apa itu kuai ji? Akuntan. Jadi kuai ji itu akuntan ya. Seorang akuntan itu apa? Akuntan itu ya, orang yang menghitung laba rugi ya, keuntungan penerimaan ya, dapat berapa, keluar berapa. Nah, dihitung ya sedemikian rupa sehingga tahu bahwa pendapatan dari hasil penjualannya hari ini misalnya jual kue dapat berapa. Nah, dihitung lah kalau banyak, maksudnya berapa, keluarnya berapa. Ya, itu pekerjaan akuntan. Oke, seperti itu ya. Berikutnya di sini ada siapa lagi? Nah, siapa? Nah, bingung ya, ini ada putih apa ini ya, dari buku, bingung ya. Oke, jadi ini adalah lishi, apa itu lishi? Pengacara ya, langsung saja karena tadi banyak bingung ya, ini apa? Lishi, pengacara, pengacara tugasnya yaitu membela hak orang benar ya, karena kemampuannya daya berpikir yang kritis ya, kritis ya, yang menyelidiki kasus demi kasus apa yang terjadi ya. Jadi di situ pengacara yang membela klien, yang membela orang-orang yang meminta tolong kepada dia ya. Tentunya harus menjadi pengacara yang benar. Oke, seperti itu saja langsung kira ya. Untuk hari ini ya, langsung mau sampaikan terima kasih sudah menyimak ya. Zaijian. Untuk pertemuan kali ini seperti itu saja ya. Pas berharap boleh diulang-ulangi kembali, pelajaran hari ini dilihat kembali, ditulis yang rapi ya. Oke, seperti itu saja ya, Laosu. Zaijian.